Hai Siber, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, siapa di sini sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan? Kalian wajib tahu pentingnya BPJS Ketenagakerjaan atau disebut dengan jam sostek. BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program yang dimiliki yaitu 1. Jaminan kecelakaan kerja atau disebut dengan JKK. Yang kedua ada jaminan kematian disebut dengan JKM. Yang ketiga, jaminan hari tua atau disebut dengan JHT. Yang keempat ada jaminan pensiun yang disebut dengan JP. Yang kelima, ada jaminan kehilangan pekerjaan atau disebut dengan JKP. Nah, yang pertama kita bakal bahas yaitu jaminan kecelakaan kerja atau disebut dengan JKK. Peserta atau karyawan yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap ataupun meninggal dunia. Contohnya, ketika karyawan mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja atau karyawan berangkat kerja menuju tempat kerja dan pulang ke rumah setelah bekerja mengalami kecelakaan kerja, karyawan tersebut bisa menggunakan kartu BPJS Ketenagakerjaan atau disebut dengan jam sostek saat berobat di rumah sakit. Peserta atau karyawan wajib tahu, ketika mengalami kecelakaan seperti contoh di atas, yang pertama harus dilakukan adalah karyawan atau pihak keluarga harus menghubungi atau menginformasikan hal tersebut kepada rekan kerja untuk disampaikan ke petugas yang mengurus administrasi karyawan di tempat kerja. Ketika informasi sudah disampaikan ke petugas yang mengurus administrasi karyawan di tempat kerja, petugas tersebut akan mengirimkan kronologi kecelakaan karyawan melalui email atau WhatsApp kepada petugas klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan dengan menyampaikan bahwa ada karyawannya yang mengalami kecelakaan kerja. Nah, untuk jangka waktu paling lama 2 kali 24 jam setelah terjadi kecelakaan kerja. Petugas administrasi karyawan di tempat kerja akan menyiapkan dokumen klaim sebagai berikut: kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek, kartu tanda penduduk atau EKTP, kronologi kejadian kecelakaan kerja, absensi peserta yang mengalami kecelakaan kerja, formulir tahap 1, formulir tahap 2, surat keterangan dokter yang memeriksa atau merawat, kwitansi biaya pengangkutan, kwitansi biaya pengobatan, perawatan, dokumen pendukung lainnya bila diperlukan. Dan ketika peserta mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian atau cacat total, bagi anak peserta diberikan beasiswa dengan syarat yaitu mengisi formulir beasiswa, surat keterangan dari sekolah atau universitas bahwa anak tersebut masih sekolah, EKTP anak atau kartu pelajar, akte kelahiran, dan dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan yang diserahkan kepada petugas klaim jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek, dibantu oleh petugas administrasi karyawan di tempat yang bersangkutan bekerja. Selanjutnya kita ngebahas tentang jaminan kematian atau disebut dengan JKM. Jika peserta atau karyawan meninggal, maka ahli waris berhak mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek. Sesuai dengan informasi yang saya rangkum dari website BPJS Ketenagakerjaan, manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, diberikan dalam bentuk uang tunai berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan. Manfaat JKM yang diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif terdiri dari 1. Santunan kematian sebesar 20 juta rupiah. Kedua, santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 12 juta rupiah. Yang ketiga, biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Dan yang keempat, beasiswa untuk paling banyak 2 orang anak peserta dan diberikan jika peserta telah memiliki masa iuran minimal 3 tahun dan meninggal dunia
bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat dengan ketentuan sebagai berikut. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut. Pendidikan TK sebesar 1.500.000 per orang per tahun maksimal 2 tahun. Pendidikan SD atau sederajat sebesar 1.500.000 per orang per tahun maksimal 6 tahun. Pendidikan SMP sederajat sebesar 2 juta rupiah per orang per tahun maksimal 3 tahun. Pendidikan SMA sederajat sebesar 3 juta rupiah per orang per tahun maksimal 3 tahun. Dan pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau S1 atau pelatihan sebesar 12 juta per orang per tahun maksimal 5 tahun. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar. Pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja. Nah, yang ketiga, jaminan hari tua atau disebut dengan JHT. Program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia. Manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya. Uang tunai dibayarkan sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun, berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, terkena pemutusan hubungan kerja dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, meninggalkan Indonesia untuk selamanya, cacat total tetap atau meninggal dunia. Sebagian maksimal 10% dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun atau maksimal 30% untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun dan hanya dapat diambil maksimal 1 kali. Yang keempat ada jaminan pensiun atau disebut dengan JP. Program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurangnya penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan dan atau sekaligus apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap, dan meninggal dunia. Untuk besarnya ditentukan berdasarkan formula tertentu atau berwujud uang tunai yang diterima sekaligus yang besarnya merupakan akumulasi seluruh iuran ditambah dengan hasil pengembangannya. Manfaat JP bulan tahun 2023, manfaat minimal itu sekitar Rp383.400 atau manfaat maksimal sebesar Rp4.598.100. Yang kelima ada jaminan kehilangan pekerjaan atau disebut dengan JKP. Jaminan yang diberikan kepada pekerja atau karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaannya. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan kerja, seraya berusaha mendapatkan pekerjaan baru. Berupa manfaat yang diberikan kepada peserta yang mengalami PHK dan belum bekerja, serta memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja. Manfaat didapatkan apabila peserta memenuhi masa iuran program JKP, paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling sedikit 6 bulan berturut-turut. Manfaat JKP berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek, sedangkan untuk manfaat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan. Untuk manfaat uang tunai yang diberikan setiap bulan, paling banyak 6 bulan upah dengan besar manfaat. 45% dari upah sebulan untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya.
Dasar pembayaran upah yang digunakan yaitu upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan maksimal batas upah yang perhitungkan sebesar 5 juta rupiah.